Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pencatatan untuk transaksi pembayaran hutang dagang. Sebagaimana yang kita ketahui, hutang dagang itu muncul kalau kita melakukan pembelian barang dagang secara kredit. Ya, kita cek dulu ada berapa sih hutang dagang kita dan kepada pemasok yang mana saja. Kita klik pembelian, lalu laporan-laporan dan rangkuman hutang dagang. Kita klik jalankan, lalu klik OK. Maka akan muncul, karena ini rangkuman hutang dagang ya, maka yang muncul nama pemasok dan jumlah rangkumannya ya, rangkuman hutang dagang kita. Seperti ini. Berbeda kalau kita klik pembelian, lalu laporan-laporan, lalu kita pilih yang hutang dagang saja. Ya, di tanggal yang sama. Nah, maka akan muncul per faktur. Untuk total akan sama tentu saja, tetapi tadi yang membedakan. Kalau di rangkuman hutang dagang, muncul rangkumannya sesuai dengan namanya. Kalau di hutang dagang saja akan muncul laporan per faktur. Kita lihat di sini CV Anugrah yang paling banyak fakturnya ya, nanti akan kita jadikan contoh. Nah, untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran hutang dagang, kita klik pembelian, lalu pembayaran hutang. Lalu seperti biasa, kalau ketemu tampilan seperti ini dan untuk mencatat, maka kita klik baru. Ya, lalu kita pilih tanggalnya. Di sini misalkan tanggal 15 September tahun 2020. Ya. Oke, kemudian kita pilih di kode ini pemasoknya, CV Anugrah tadi. Nah, lalu pembayarannya ini berkaitan dengan daftar jenis pembayaran yang sudah kita setting di bagian umum. Ya. Nah, katakan di sini saya mau ke bank A, lalu jumlahnya, misalkan pada tanggal 15 September ini ada pembayaran senilai 5 juta rupiah. Ya, 5 juta. Tab, referensi pembayarannya, jika ada, saya buat saja di sini A123, ya. Kemudian alokasi otomatis. Nah, jadi untuk mengalokasikan pembayaran ini ke faktur-faktur yang ada, kita cukup klik alokasi otomatis. Nanti akan muncul faktur pembelian yang paling awal kita input. Ya, jadi tapi faktur pembelian. Sementara kalau kita cek di di hutang dagang, di laporan hutang dagang, ini ada faktur yang lebih awal tanggalnya ya, tanggal 1 September itu saldo awal. Nah, memang Akosis mengurutkan seperti itu. Jadi dia bukan tanggal tetapi transaksi pembeliannya. Tanggal tetapi based on transaksi pembeliannya. Saldo awal ini biasanya terakhir. Terakhir kalau kita membayar dengan uang yang lebih banyak lagi, dia akan memunculkan semua faktur yang ada. Yang paling akhir adalah saldo awal hutang dagang. Misalkan begini, ini 23.100.000 ya. Kita mau melunasinya. 23.100.000. Kita klik alokasi otomatis. Ini lanjutkan ya. Nah, dia akan muncul semuanya. Tadi yang paling akhir adalah yang saldo awal hutang dagang. Nah, ini kalau jumlahnya meliputi semuanya. Kalau tadi hanya 5 juta rupiah. Ya. Lalu, misalkan ini kita klik lagi ya alokasi otomatis. Kita klik ya. Nah, tadi ya dia akan memunculkan faktur pembelian yang pertama. Nah, kalau kita ingin membayarnya bukan ke faktur yang ini ya, tapi ke faktur tertentu, maka kita pilih fakturnya dengan cara kita klik di sini, kolom faktur ini kita klik, nanti akan muncul semua faktur yang ada berkaitan dengan pemasok ini. Ya, kita klik misalkan saya ingin membayar saldo awal hutang dagang dulu nih, ya, maka saya klik fakturnya, ya, dia otomatis akan terisi. Ya. Seperti itu caranya, kemudian kita klik simpan. Simpan data, iya. Nah, kita lihat jurnalnya di akuntansi, lalu laporan jurnal umum dari tanggal 01, tadi tanggal 15 ya, saya buat tanggal 15 saja, 15/09/2020 sampai dengan 15/09/2020. Ini hanya supaya transaksi itu saja muncul ya. Nah, ini adalah jurnalnya ya, hutang dagang pada Bank A. Hutang dagang kita berkurang di sebelah debit dan akun aset kita, bank kita berkurang di sebelah kredit. Seperti itu cara
melakukan pembayaran hutang dagang. Nah, kalau salah, ternyata transaksi kita ini salah nih. Maka mudah sekali caranya ya, kita balik ke tadi, ke pembelian, lalu pembayaran hutang. Nah, ini bisa dipilih-pilih. Jadi kalau ada beberapa faktur, kita tinggal pilih saja, tinggal klik-klik sampai ketemu dengan faktur yang tadi. Nah, jika ini yang salah, apapun yang salah ya, baik tanggal, jumlahnya, atau bahkan jika kita ingin menghapus faktur ini, itu sama caranya. Tinggal masuk ke jurnal tadi ya, ke pembelian, lalu pembayaran hutang, lalu pilih faktur mana yang ingin dirubah. Misalkan karena tadi hanya satu, maka saya pilih ini, lalu saya klik rubah. Ya. Misalkan jumlahnya ternyata bukan 5 juta, jumlahnya adalah 15 juta. Ya, kemudian sama saya klik alokasi otomatis, lanjutkan iya. Kemudian misalkan tadi mau membayar saldo awal hutang dagang dan faktur yang berikutnya. Maka sama nih, saya pilih di sini saldo awal hutang dagang, yang berikutnya kita pilih juga di faktur yang berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di saldo awal hutang dagang saldonya 7.200.000, ada pembayaran, kemudian dikurangi dengan yang di bawahnya. Jadi totalnya akan sama bahwa pembayarannya adalah 15 juta gitu ya. Kemudian saldo yang berkurang ya adalah pembayaran 15, kita cek deh. Saldonya 7.200.000 dan 11 juta. Kemudian betul nggak nih? 23.100.000 dikurangi dengan 15 juta menjadinya 8.100.000. Betul ya? Oke, jadi benar dengan saldo 23.100.000 awalnya ya, kemudian kita melakukan pembayaran di 15 juta rupiah, maka saldo akhir kita untuk hutang dagang menjadi 8.100.000. Kita simpan data. Lalu kita lihat laporan jurnal umumnya. Kita jalankan ulang. Nah, dia berubah ya, hutang dagang 15 juta, Bank A 15 juta. Kita cek laporan hutang dagangnya. Ini kita tinggal jalankan ulang. Oke, maka sudah berubah ya. CV Anugrah itu yang pertama sudah ada pembayaran 11 juta gitu ya. Kemudian yang kedua masih utuh. Jadi hutang dagang kita sudah berkurang. Kalau cek di mana sih lalu lintasnya, kita klik laporan, lalu lintas pembayaran hutang dagang ya. Lalu pembayaran hutang. Tanggal 15/09/2020. Oke, kita klik OK. Nah, ini muncul nih ya. Pembayarannya ya. CV Anugrah. Yang pertama pembayarannya adalah 11 juta rupiah, lalu 4 juta rupiah. Jadi totalnya 15 juta rupiah. Ini adalah laporan pembayaran hutang dagang. Seperti itu cara melakukan inputannya. Silakan latihan, kemudian melakukan praktik sesuai dengan soal atau kasus yang ada di buku panduan praktik.